نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah-langkah kita menuju pintu-pintu kebaikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan malam niki kita bisa kembali berjumpa di tempat yang mulia ini mengkaji beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan mubtilatul a'mal, pembatal-pembatal amalan. Di antara pembatal amalan al-idmanu alal khamr, kecanduan minuman keras. Al-khamru ummul khaba'ith wa ra'su kulli khati'atin. Khamr, minuman keras, adalah induk dari kejelekan. Wa ra'su kulli khati'atin, dan kepala dari banyak dosa dan maksiat. Li'annaha tahulu bainal mar'i wa aqlih, karena ia akan menghalangi seseorang dari akal sehatnya. Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamar karena ia merusak akal manusia. Akal adalah salah satu karunia Allah. Akal yang Allah berikan kepada kita dijaga oleh syariat Islam. Maka di antara tujuan syariat ini adalah menjaga akal manusia. Allah Azza wa Jalla mengharamkan segala hal yang bisa merusak akal manusia. Kita melihat bagaimana orang-orang yang rusak akalnya. Allah cabut nikmat akal dari mereka. Mereka menjadi orang-orang gila. Dia tidak sadar apa yang ia lakukan. Dia tidak tahu apa yang ia perbuat. Kejelekan ataupun keburukan. Kenapa? Karena hilangnya akal.
Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk menjauhi yang namanya khamr, apalagi meminum. Al-Imam Al-Jassas rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang tahapan dari diharamkannya khamr. Pada awal mula khamr ini diperbolehkan, ikhwatal iman. Pada awal mula khamr ini diperbolehkan. Di awal Islam, di khamr ini tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jassas. Beliau mengatakan, "Walam yakhtalif ahlun naql anna al-khamra qad kanat mubahatan fi awalil Islam." Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli riwayat. Mereka menyatakan bahwasanya di awal Islam khamar ini perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Makanya tahapan pertama para jamaah, khamar ini boleh. Mana dalil yang menunjukkannya? Dalam surat An-Nahl ayat ke-67. Allah mengatakan, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun." Dari buah kurma dan anggur kalian membuat minuman yang memabukkan. Lihat, apa kata Allah? Wa rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini yang pertama. Kemudian turun lagi para jamaah ayat, isinya tentang perintah menjauhi khamar, ya, karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Yas'alunaka anil khamri wal maisir." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang al-khamr, minuman keras, dan al-maisir, perjudian. Banyak model judi miniki sekarang para jamaah. Kalau dulu ke tempat mereka, sekarang tidak, duduk di rumah bisa main judi. Dan subhanallah, ya, banyak orang yang kecanduan dengan judi. Mancing juga ada yang judi. Banyak para jamaah. Judi ini macam banyaknya. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah dalam keduanya, apa itu? Khamar dan perjudian itu ada tertentu. Jadi
Diharamkan khamar itu terkadang pada suatu waktu tertentu dan diharamkan pada waktu tertentu. Kanggo le waktu, haram le waktu yang lain. Mana contohnya? Di luar sholat diperbolehkan. Ketika akan sholat diharamkan. Dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati minuman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kemudian periode yang terakhir pada diharamkannya khamar nihaiyan secara final. Ya, diharamkan minuman keras secara total. Berbeda dengan sebelumnya, diharamkan pada kondisi tertentu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat ke-90? Perhatikan ayat yang mulia ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, apa nama azlam? Mengundi nasib dengan panah. Rijsun min amali syaitan, perkara yang kotor dari amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah dia agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan ini ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan dan kebencian dalam minuman keras dan perju, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah, dan itu akan memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Dalam ayat ini para jamaah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini ada 5 sisi keharamannya khamr. 1, Allah gandengkan minuman keras dengan menyembah berhala. Allah gandengkan innamal khamru wal maisiru wal ansab. Allah gandengkan dengan kesyirikan. Yang kedua, Allah menyebutnya rijsun, perbuatan yang kotor. Yang ketiga, Allah menyebutnya dengan min amalis syaitan, perbuatan setan. Yang namanya setan tidak ada ceritanya ngajak kepada kebaikan. Pasti setan ini ngajak kepada apa? Keburukan. Sudah berapa? 3. 1, Allah gandengkan dengan syirik, menyembah Yang kedua, Allah sebut dengan rijsun, kotor. Yang ketiga, khamar termasuk perbuatan setan. Kemudian fajtanibu, Allah perintahkan untuk menjauhi khamar. Apalagi minumnya, menjauhinya berjamaah. Dilarang dekat, mendekatinya dilarang. Yang kelima, orang yang menjauhinya akan diberikan keberuntungan. Berarti
orang yang mendekatinya pasti rugi. Yang keenam, khamar itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketujuh, Allah menutup ayat ini dengan mengatakan fahal antum muntahun, berhentilah kalian dari meminum minuman keras, menunjukkan bahwasanya khamar itu haram. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, poin berikutnya 10 orang terlaknat karena khamar. 10 dengan terkena laknat gara-gara khamar. Nabi kena laknat para jamaah. Apa maksud kata laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. At-tard wal ib'adu an rahmatillah, kata para ulama. Yang namanya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua yang hadir di tempat ini, orang yang beriman, yang melakukan dosa besar, yang melakukan dosa kecil, siapapun dia, semuanya butuh kepada rahmat Allah. Karena seseorang tidak akan berhak menginjakkan kakinya ke dalam surga kecuali dia dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka jauh dari sebab-sebab yang mengantarkan mereka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi para jemaah. Imam Tirmidzi ini salah satu ulama yang fenomenal. Beliau itu yang pertama kali mempopulerkan istilah hadis hasan. Ulama-ulama sebelumnya membagi hadis itu cuma jadi 2, sahih dan dhaif. Ya, sahih dan dhaif. Jadi ulama-ulama muhaddis mutaqaddimun para jamaah, ulama-ulama hadis terdahulu dek nara tagin dait yang ini hadis hasan dek nara. Yang pertama kali mempopulerkannya adalah Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan beliau juga senang menggabungkan 2 hukum dalam satu hadis. Ya, hadis itu hasan lagi sahih katanya. Hadis hasanun sahih. Baik. Hadis ini hadis hasanun sahih. Hadis Anas ibn Malik, apa kata beliau? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan karena sebab khamar. 10 dengan 1, asiraha, orang yang memerasnya, orang yang membuatnya. Wa mu'tasiraha, yang kedua, orang yang minta diperaskan atau minta dibuatkan. Yang ketiga, wasyaribaha, orang yang meminumnya, menenggaknya. Yang keempat, wahamilaha, orang yang membawanya. Para jamaah, dendek bayar nitipin itu yang di sana. Penitip dulu. Enggak para jamaah.
Kena laknat kita ini. Ya. Nitip transfer katanya. Padana. Ya. Wal mahmulatu ilaih. Kemudian orang yang diantarkan dengan sita atongan, meskipun dia tidak beli, orang diantarkan. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Wabai'aha, penjualnya. Sudah berapa? 7. Orang yang memeras, minta diperaskan, yang minum, yang bawa, yang dibawakan, yang menuangkannya, kemudian yang menjual. 8. Wa akila thamaniha, yang memakan hasil penjualannya. Kita tahu itu hasil khamar, traktir katanya. Oh, kena juga ini. Wal mushtari laha, yang ke-9, orang yang membelinya. Wal mushtaratu lahu, dan orang yang minta dibelikan. Ini 10 golongan yang dilaknat akibat khamar. Subhanallah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Maka pantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak bahasa beliau para jemaah. Banyak bahasa baginda Nabi SAW. Al-khamru miftahu kulli syarrin. Khamr itu adalah kunci pembuka dari segala kejelekan. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk, ibu dari segala kejelekan. Ini bahasa-bahasa Nabi SAW menggambarkan tentang minuman keras ini. Baik, kita lanjut. Kemudian dikatakan di sini walidzalika man syaribaha kana jazaohu an yahbita Allahu 'amalahu bitadarruji illa an yatuba taubatan nasuha. Oleh karena itu orang yang meminumnya, tidak lain ganjaran dan balasannya adalah Allah akan batalkan amalannya. Tahapan demi tahapan, sedikit demi sedikit, kecuali ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kita simak dalil ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamr lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan." Barang siapa yang meminum minuman keras, tidak akan diterima baginya salat selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Apabila ia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Si milih taubat, Allah akan terima taubatnya. Ini kasih sayang Allah pada jamaah. Dosa apapun, apapun mereknya dosa itu, apapun labelnya dosa, apabila dia mau kembali kepada Allah, dia mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, Allah Azza wa Jalla pasti akan menerima taubatnya. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, "Ghafartu lakum wala ubali." Aku akan ampuni dosa kalian dan aku tidak peduli. Allah enggak peduli dengan dosa kita. Tapi yang Allah pedulikan adalah bagaimana manusia ini mau bertaubat kepada Allah. Ia hanya peduli dosa anda Allah. Ketaatan kita tidak akan menambah kerajaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Demikian pula maksiat kita, dosa kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, itu tidak akan
sedikit pun mempengaruhi keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau balagat dzunubukum anana as-sama'." Wahai hamba-hambaku, jikalau sekiranya dosa-dosa kalian ini penuh setinggi langit, "Tsumma astaghfartani ghafartu lakum wa la ubali." Kemudian kalian minta ampun, aku akan ampuni dan aku tidak akan peduli. Subhanallah. Lihat para jemaah, kasih sayang Allah. Makanya Allah memberikan ancaman agar manusia ini takut, agar kita ini takut, agar kita berakal dan berfikir. Lihat, Nabi SAW mengatakan yang minum khamar Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha. Apabila dia kembali meminum minuman keras, Allah tidak akan terima kembali salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Kita nengkali manusia rak salah tu para jamaah. Sekali maafang kita, dua kali belum tentu. Bapa lagi telu kali empat kalian para jamaah sampai pitu keturunan di kugemas maapangan. Inilah manusia. Lagu lamun Allah. Makanya kata Imam Nawawi itu, jikalau manusia ini berulang-ulang 100 kali melakukan dosa, dia mau bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Lagu lamun itu manusia yang para jamaah. Sekat siaran tengah lupa yang salak batur ini. Koyak kukulu maafang itu aja santer. Itu kata kita, tapi Allah enggak seperti itu. Makanya nama Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian fa in ada, lihat, apabila dia kembali yang ketiga kalinya, ya, lam tuqbal lahu salat arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Sudah 3 kali para jamaah. Fa in taba taballahu alaihi. Apabila dia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Sudah 3 kali. Keempat kata Nabi SAW, fa in ada fir rabi'at, fa in ada rabi'ata lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. 4 kali dia mengulang minum khamar, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Fa in taba lam yatubillahu alaihi. Kalau dia tidak mau apabila dia bertaubat, Allah tidak akan menerima taubatnya. Wasaqahum min nahril khabal. Dia akan diberikan minum dari sungai Khabal. Makanya ada hadis para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada hadis para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada hadis yang mengatakan fa in ada fir rabi'ati faqtuluh. Kalau ada yang minum khamar 4 kali penggal lehernya. Tapi para ulama ijma' orang yang minum khamar itu tidak dibunuh. Apa maksudnya di sini para jemaah? Iya. Jadi katakan tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Diancam karena apa? Dia sudah kecanduan. Seolah-olah dia menghalalkannya. Saking seringnya menenggak minuman keras, dia akan diberikan minum dari sungai Khabal. Para sahabat bertanya, ya, kepada perawi hadis ini, wama nahrul Khabal, apa itu sungai Khabal? Nahrun min sadidi ahlin nar. Ini hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kunyahnya Abu Abdurrahman.
wahai Abu Abdurrahman, apakah sungai Khabal itu sungai yang mengalir dari nanahnya penghuni neraka? Ini ancaman bagi mereka yang kecanduan minuman keras. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud hadis niki? Tidak akan diterima solatnya selama 40 malam 40 hari. Berarti dia nolak solat? Ya kenana? Hah? Solat? Solat tapi tidak mendapatkan pahala. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban solat tidak gugur dari dia. Apabila dia solat, tidak solat, double pahalanya, double dosanya. Dosa meninggalkan solat dan menenggak minuman keras. Tapi maksudnya dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah dalam kitab Ta'zimu Qadris Salah, apa kata beliau? La tuqbal lahu salah, salatnya tidak diterima. Apa maksudnya? La yuthabu ala salatihi, salatnya tidak diberikan pahala. Sama seperti orang yang berbicara pada hari Jumat. Idza qulta li sahibika ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan kepada temannya diam, maka dia telah lagha. Barang siapa yang lagha, tidak ada Jumat bagi dia. Apa maksudnya? Dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Makanya khotul iman, ya, sholat tidak akan gugur kewajibannya. Jangan berasa aduh antara guna anta sholat. Minimal anda sholat untuk mengurangi, ya, dosa itu. Sudah minum khamar kemudian tidak sholat lagi, maka double dosa yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa meninggalkan sholat, dosa menenggak minuman keras. Makanya kata Imam Nawawi, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma adamu qabuli salatihi, maksud dari tidak diterima salatnya, annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan fi suqutil fardhi anhu. Maksudnya adalah tidak ada nilai pahala meskipun sah dari menggugurkan kewajiban. Jadi wah tunayangna kewajiban Nabi salat lagu ndek na mau pahala arak baik dengan salat ndek na sah dah salat para jamaah. Ya. Ada orang salat enggak sah salatnya. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad itu, Nabi katakan dia mencuri dalam salatnya. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan 60 tahun salatnya tidak diterima. Subhanallah. Para jamaah, 60 tahun. Wa innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salah, kata Nabi SAW. Ada seorang lelaki yang salat selama 60 tahun, lagu sai dia tak terima salatnya. Satu-satu salatnya enggak ada yang diterima. Kenapa? La yutimmu ruku'aha wala sujudah. Dia tidak menyempurnakan ruku', tidak ada tumaknina. Bahasa hadis yang lain, aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling buruk mencurinya. Jadi ya, ada orang yang mencuri harta dan ada juga orang yang mencuri di dalam salatnya. Baik. Tapi lihat bahasa Nabi, aswa'un nasi sariqatan,
manusia yang paling buruk mencurinya, alladzi yasriqu fi salatihi, orang yang mencuri di dalam urusan salatnya. Para jamaah, meskipun kita jadi manusia paling sibuk sedunia, dendek banyak nyolet aran salat ini. Ya, salat ekspres. Jadi Allah itu nggak butuh yang ekspres dalam salat, yang dibutuhkan ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati. Itu Allah butuhkan. Sering kita ulang-ulang para jamaah, yang jangan mengatakan yang penting salat, tapi yang penting bagaimana salat kita diterima. Itu yang penting. Aduh, sok te salat batur ketimbang ya te salat. Mana? Salah nenek aja. Te salat kati te mau paham. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjut. Kata Syekh, wa ma zalika illa li anna al-idmani 'ala al-khamri yufdi fil ghalibi ila istihlaliha. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian tadi? Dia kembali keempat kalinya, Allah tidak akan terima tobatnya. Karena biasanya pecandu minuman keras itu ya akan menyeret dia kepada penghalalannya. Saking seringnya apa? Meminum minuman keras. Mana buktinya para jemaah? Lihat dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Hadis ini hasan dengan syawahidnya, dengan riwayat-riwayat pendukungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Orang yang orang yang pecandu minuman keras, apabila ia meninggal dunia, ia berjumpa dengan Allah ibarat penyembah berhala. Pecandu minuman keras, apabila dia mati, ia berjumpa dengan Allah ibarat apa? Penyembah berhala. Kira-kira Abu Hirzi, apa kenana hadis ini? Kira-kira juga dengan mati, pecandu minuman keras, dia mati ibarat apa? Penyembah berhala. Apa maksudnya? Masya Allah, luar biasa jawaban para jamaah. Ya, ini persis jawaban ulama ini. Al-Imam Sindi dalam kitabnya Hasyiatus Sindi, Imam Ibnu Hasyiatus Sindi ala Sunan Ibnu Majah. Jadi Allah Azza wa Jalla menggandeng apa? Dalam surat An-Nisa tadi itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu alasan pertama. Apabila ia meninggal dunia, ia berjumpa dengan Allah seperti siapa? Penyembah berhala. Kenapa? Kata Imam Sindi, haitsu innallaha jama'a, Allah menggabungkan syurbil khamr ma'a abidil wasan. Allah gandengkan orang yang minum khamr dengan penyembah berhala itu dalam satu ayat. Kemudian kata beliau, huma sawa, kedua-duanya sama, ini tambahannya. Kedua-duanya sama dari sisi tidak diterima salatnya. Fi adami qabulis shalah. Pelaku kesyirikan dia salat diterima? Enggak. Karena syirik itu membatalkan seluruh amalan. Demikian pula jelas kata Nabi SAW, orang yang minum khamar tidak akan diterima salatnya apa? Selama 40 hari 40 malam. Subhanallah. Taib. Kemudian alasan Al-Imam Ibn Hibban. Apa kata Ibn Hibban? Apa maksudnya? Orang yang
pecandu minuman keras ini akan berjumpa dengan Allah seperti apa? Penyembah berhala. Maksudnya kata Imam Ibn Hibban, yushbih ayyakuna ma'na hadzal khabar. Bisa jadi makna hadis ini adalah man laqiyallaha mudmina khamrin mustahillan li syurbihi. Barang siapa yang mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan pecandu minuman keras, ya, mustahillan li syurbihi, dia menghalalkan dirinya untuk meminumnya, ka'abidi wasan, seperti penyembah berhala. Kenapa? Listiwaihi ma fi halatil kufri, karena kedua-duanya sama-sama dari sisi kekufuran. Dia kafir karena menghalalkan apa? Khamar. Yang satu kafir karena apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca satu kisah yang disebutkan ya oleh sahabat Utsman bin Affan dalam Sunan An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu. Utsman mengatakan, dahulu ada seorang abid ahli ibadah. Abid ini, ahli ibadah ini, kata iman, biasa pergi ke masjid. Ya, luar biasa, dia datang ke masjid sebelum orang-orang datang ke masjid, selalu terdepan. Dan lelaki ahli ibadah ini disukai oleh seorang pelacur. Akhirnya pelacur ini mengutus pelayannya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada ahli ibadah ini. Apa katanya? Sampaikan kepada dia, kami mengundang engkau lisyahadah, untuk suatu persaksian. Padahal ini adalah tipu daya dari sang pelacur ini. Akhirnya ahli ibadah itu ikut bersama pelayan pelacur tersebut. Ketika ia masuk ke dalam rumah sang pelacur, semua pintu tertutup dan jendelanya ditutup. Kemudian ahli ibadah ini, ikhwatal iman, matanya tertuju kepada seorang wanita. Yang pelacur ini membawa ya cangkir-cangkir khamr. Kemudian di sampingnya ada bayi masih kecil. Kata pelacur ini, fa wallahi, demi Allah, kami tidak mengundangmu ke sini. Kami bukan mengundangmu ke sini karena persaksian, tapi aku mengundangmu untuk berzina denganku. Atau engkau meminum minuman keras, atau engkau membunuh bayi ini. 3 pilihan para jemaah. Berzina dengan saya, kata pelacur ini, minum minuman keras, atau membunuh bayi ini. Akhirnya kata pelacur ini, kalau kau tidak mau, saya akan teriak sekuat tenaga agar orang-orang mendengar apa yang terjadi di sini. Abid ini takut. Kemudian dia berpikir, zina saya tidak mau, membunuh saya juga tidak mau. Akhirnya dia berijtihad dengan perasaannya, bukan dengan ilmu. Dia meminum minuman keras. Akhirnya dia mabuk. Setelah mabuk, apa yang terjadi? Hilanglah akal sehatnya. Kemudian ia berzina dengan pelacur itu dan membunuh bayi itu. Kemudian apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Fajtanibul khamr. Jauhilah minuman khamr, fa innaha ummul khaba'is. Karena ia adalah induk dari apa?
segala kejelekan dan keburukan. Wallah, demi Allah, kata Utsman, la yajtami'ul iman wa idmanul khamri, tidak akan pernah bersatu pada hati seorang hamba keimanan dan kecanduan minuman keras. Illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu, melainkan harus keluar salah satunya, entah khamr itu yang dia tinggalkan atau iman itu yang akan hilang dari dia. Ini kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka pantas ikhwatal iman, ya, orang yang meminum minuman khamar ini juga dikatakan ia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Subhanallah. Sudah berapa ancamannya khamarnya? Luar biasa dahsyatnya para jamaah. Ya, fa in mata wa hiya fi batnihi, dalam hadis dari Imam Tabrani, fa in mata wa hiya fi batnihi, apabila ada orang meninggal dunia dalam keadaan di perutnya masih ada minuman keras, mata mitatan jahiliyatan, ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi dari sisi ya bahaya medisnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang Allah jaga kita dari khamar ini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak orang-orang yang kecanduan minuman keras. Ya. Kalau uji mereka dengan pecandu-pecandu minuman keras, kita doakan mereka agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat banyak orang kecelakaan gara-gara dia apa? Dia mabuk. Ya, makanya lihat salah satu sahabat Abu Bakar Siddiq, kenapa beliau tidak pernah mau minuman keras padanya? Disebutkan oleh ahli sejarah, karena suatu ketika Abu Bakar melihat orang yang ya meminum minuman keras, kemudian ia letakkan hidungnya di atas kotoran sambil mencium-ciumnya para jamaah. Kenapa? Karena hilang akalnya. Disitulah saya tahu, kata Abu Bakar, bahwasanya khamr itu merusak akal manusia sehingga saya haramkan diri saya untuk meminumnya. Hanya itu alasan Abu Bakar, ikhwatul iman. Kenapa? Khamr ini merusak akal sehat manusia. Nah, kita azan dulu. Sudah masuk waktu Isya.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. InsyaAllah mungkin tinggal 3 atau 4 kali pertemuan kitab ini akan selesai biiznillah ta'ala. Silakan kalau ada yang bertanya, kita buka waktu untuk tanya jawab. Kalau tidak, kita tutup kajian ini. Baik, Bajil. Gimana dengan orang menggunakan ganja atau sejenisnya? Apakah efeknya sama dengan kamar ini? Taib. Bagaimana dengan ganja? Ya hukumnya sama. Karena Nabi SAW mengatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu sama sudah hukumnya. Qaliluha wa katsiruha. Dia banyak maupun sedikit, kalau dia memabukkan tetap haram. Wallahu taala a'lam. Ini Ustaz, sudah royal ada pemberian Muhammad. Apakah orang seperti ini tidak terkenal? Bagaimana? Ada sikap royal terhadap pemberian Muhammad ini, tidak ada rasa benci. Tidak boleh loyal kepada ahli maksiat. Karena sekarang dan biasa nafsi-nafsi kebanyakan orang. Baik. Karena kebanyakan nafsi-nafsi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan itu wajib dibenci. Dosa dan maksiat itu harus diingkari. Dan tingkat terendah mengingkari dosa itu adalah dengan hati. Apabila hati kita tidak mengingkari perbuatan dosa dan maksiat, ini hati yang mati. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian hendaknya memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan hendaklah kalian mencegah dari kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu ay ya'ummakum bil bala. Atau hampir-hampir Allah Azza wa Jalla akan membinasakan seluruh kalian. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, wajib bagi hati kita mengingkari kalau lisan dan tangan kita tidak punya kemampuan. Makanya ya, derajat terendah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah apa? Dengan hati. Ya, wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah titik iman yang paling rendah. Kalau hati tidak mengingkari, apalagi sampai mengatakan lah urusan dengan dia urus dengan. Nah, ini bahaya ini para jamaah. Ya. Dosa maksiat harus disampaikan, itu adalah dosa dan maksiat, harus diingkari. Makanya ya, dakwah ini, kajian-kajian ini, apa fungsinya? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan manusia yang lalai. Ya. Membangunkan manusia yang tidur dalam kelalaian, mengingatkan manusia yang jatuh dalam dosa dan maksiat, memotivasi manusia yang sudah berada di atas ketaatan, yang tetap supaya terus tetap, yang menyimpang agar kembali lurus, yang jatuh ke dalam maksiat agar kembali pada ketaatan. Ya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita bahas minuman keras, ya orang yang minum khamr yang tersinggung. Kita bahas riba, ya pelaku riba yang tersinggung, ya. Itulah konsekuensi. Karena memang ini penjelasan, ya, kebenaran yang harus disampaikan. Nah, wallahu taala a'lam. Sa, ini ke juga. Oh, iya telu ngono kayak. Lah, oke telu kah? Rokok kan saya tengah. Hah? Kamar rokok kan saya Terus? tidak dengarkan udah. Terus rokok no saya dah kalau
Idol. Terus kedua, Kedua terus. penara teh terlalu nyontok macam tenang pikiran dah. Apa? Terlalu nyontok. Nanti nang pikiran tang kan. Macam tenang pikiran dah. Terus kan. Kita tegur ya, kita dosa. Terus ketelu. Arah dengan sholat ini, terus imammu dengan kira Allah Akbar, waktu runangnya mana? Bingung pemino. Lain. Tapi pertama, apakah merokok itu merusak akal kata? Iya. Jadi uang itu dibakar. Orang yang merokok hakikatnya membakar apa? Membakar uang para jemaah. Uang itu dibakar. Kalau orang yang bakar uang kira-kira bagaimana? Nanti katakanlah dia tidak berakal. Tapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tentu kalau dari sisi apakah rokok itu merusak akal, tentu tidak. Tapi dia mengganggu kesehatan. Bahkan ada dokter spesialis jantung itu yang sering aktif di media sosial itu, sering kali membahas tentang rokok ini. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah jantung. Tapi ya yang namanya dalil perokok banyak. Merokok mati, tidak merokok juga mati. Itu dalil paling kuat itu para jamaah. Ya. Itu dalil yang kuat itu. Tapi kalau tidak cukup dalilnya la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan banyak perokok pasif, bayi yang kena penyakit sesak napas itu akibat apa? Sering menghirup asap rokok. Dan tidak ada ahli medis mengatakan rokok itu apa? Menyehatkan, silahkan merokok, tidak ada. Bahkan ada video itu yang punya apa? Yang punya pabrik itu tidak merokok. Nah, wallahu taala a'lam. Yang kedua, tadi masalah ya, mari kita minum tuak agar tenang katanya. Tidak ada ceritanya yang maksiat itu menenangkan hati. Tapi maksiat itu selalu menjadikan hati kita gelisah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menenangkan hati itu adalah berzikir kepada Allah. Yang ada, mari kita menutup akal, itu yang ada. Bukan menenangkan hati, terlalu nutup akal teh cocok. Lalu terlalu nenang hati jadi ini. Ya, hilang efek khamar itu, dia kembali apa? Akan susah, bahkan tambah gelisah. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pelaku dosa itu pasti gelisah. Tidak ada pelaku maksiat itu yang tenang dan tentram hatinya. Wallahu taala a'lam. Kalau tidak ditegur, kalau sanggup tegur. Ya lah, semeton tertobat, berzikir beteh. Bagus kalau kita sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, minimal dengan apa? Dengan hati. Nah, wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan makmum yang lebih dulu apa? Melepas tangannya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Jangan kalian selisihi dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam gerakan, dalam ucapan. Kalau dalam takbiratul ihram sepakat para ulama salatnya enggak sah imam makmum itu. Ya. Deman wah yang angkat rumah. Deman takbir imam wah yang ini salatnya enggak sah. Allahu Akbar katanya, belum imamnya takbiratul ihram, enggak sah. Makanya ikhwatal iman, diikuti, yang namanya diikuti dia setelah gerakan iman. Hadis ini jelas para jamaah, jelas sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang kita ini kadang ya lupa ingat kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang melenten julu imam dah. Ya, padahal kita ingin menang. Ujung-ujung kita kalah. Assalamualaikum, pasti imam duluan. Allah taala a'lam. Siapa Ami? Kaitannya dengan ancaman
misalnya tuak ini dibiarkan itu kita tidak tahu ketika kita mau makannya dia sudah beralkohol atau sudah menjadi apa gitu tidak. Ini batasannya gimana? Taib. Batasannya memabukkan kullu muskirin khamrun. Berarti nanti kalau poteng itu Makanya poteng itu kan ada alkoholnya tapi tidak sampai derajat apa? Memabukkan. Makanya para ulama membahas ada makanan yang memang kadar alkoholnya ada itu. Tidak dipungkiri. Tapi dia kadar itu tidak memabukkan dan itu ditoleransi dalam syariat. Ya. Itu ditoleransi. Makanya hadis itu jelas mengatakan kullu muskirin haram. Yang memabukkan, kadar yang memabukkan itu yang haram. Qaliluha wa katsiruha. Ada khamar, antum tahu khamar itu memabukkan, tapi antum cicipin sedikit tetap haram. Meskipun antum tidak mabuk. Paham para jamaah? Ini maksudnya Mami? Ya. Tapi kalau ada kadar di situ kadar alkohol ya memang makanan wajib ada. Kan ada makanan-makanan yang dijual itu memang ada kadar apa? Alkoholnya, tapi tidak sampai memabukkan, maka itu ditoleransi di dalam syariat kita. Kita apel juga ada. Iya, termasuk juga apel itu kan ada kan? Ya. Tapi tidak membuat mabuk. Jelas Mami? Ya, itu kaidahnya kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Meskipun yang yang dicicip sedih tetap dia haram. Nah, wallahu taala a'lam. Sila. Sama sedikit, maka sedikit cobanya sama sedikit cobanya kita minum sehingga berat kita itu tidak bisa 40 malam hari. Baik. Apakah sama dosanya minum sedikit dan minum banyak katanya? Nah. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, kata Nabi SAW. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikit ataupun banyak tetap haram, tidak akan diterima salatnya berapa? Iya, 40 hari 40 malam. Ya. Dan berarti yang lain, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Maka dia katakan tadi meskipun dia sedikit, ya kan udah jauhi. Bahasa ayat itu jauh. Iya. Kalau cicipi bagaimana? Iya. Iya, bukan mendekat lagi, udah dites. Ya. Makanya para ulama kita sepakat orang yang minum khamar itu dikenai hukum had. Ya, kata Imam Nawawi nih. Anukilkan antum ucapan Imam Nawawi. Wa ammal khamru faqad ajma'al muslimun ala tahrimi syurbil khamr. Sepakat seluruh ulama haramnya menenggak minuman keras. Wa ajma'u ala wujubil haddi ala syaribiha. Sepakat para ulama, orang yang meminumnya wajib ditegakkan hukum had, cambuk, sawaun syariba qalilan au katsiran, entah minumnya sedikit atau banyak. Entah minumnya sedikit atau pada jamaah sama. Kena hukum had juga, padahal sedikit. Ijma, ini enggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Jadi mau dia sedikit minumnya, dia tahu itu khamar, ya meskipun alasannya penasaran katanya. Meski apapun alasannya tetap tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini aku ada ini Ustaz, butak betul jawab nih plastik sampai sebulan 2 bulan. Apa? Butak, Kurma? Taib. Rutab ya kalau tidak ada masalah. Yang penting ya jangan dia menjadi apa nabiz itu. Dulu kan nabiz itu kalau dia lama jadi khamar. Tapi kalau dia masih utuh, rutab itu masih utuh, maka jadi kurma tetap
di preser itu tetap dia akan tidak berubah itu. Tidak ada masalah. Nah, wallahu taala alam. Tapi demikian para jamaah kajian kita pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.